Shalom teman-teman semua. Ya, baik teman-teman. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan nama dulu. Ya, barangkali ada teman-teman kita yang belum kenal saya. Ya, perkenalkan saya Fendi, teman-teman. Jujur, di sini pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya juga bersyukur ya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terus belajar ya bagaimana kita menjadi berkat dan berdampak buat orang-orang sekitar kita. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup sederhana teman-teman, tetapi sebenarnya sangat dalam. Coba tampilkan slide-nya. Ya, yaitu do justly, love mercy, yang artinya hidup adil dan mengasihi. Ayat pendukungnya terambil dari Mika 6 ayat 8, boleh teman-teman buka Alkitabnya, Mika 6 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada banyak anak muda yang berpikir bahwa kekristenan adalah soal datang ke gereja, ikut worship, lalu pulang. Semua itu tentu baik teman-teman. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada sekedar aktivitas rohani kita. Tuhan melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain, memperlakukan teman-teman kita. Bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang melihat. Dan bagaimana kita berjalan bersama dengan dia. Jadi menjadi orang Kristen bukan hanya tentang terlihat rohani teman-teman. Tetapi tentang hidup, bagaimana kita mencerminkan hati Tuhan setiap hari. Boleh next slide. Ya, ada satu kalimat yang mengatakan, the Christian life is not a matter of religion only, but of relationship transformed by the grace of God. Artinya, kehidupan Kristen bukan hanya tentang aktivitas keagamaan, teman-teman, tetapi tentang hubungan yang diubahkan oleh Allah, oleh kasih karunia Allah. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar aktif di gereja, teman-teman. Kita bisa aktif di gereja, tetapi Tuhan merindukan ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Ada lagi satu kalimat yang sangat menarik di sini, yaitu justice is what love looks like in public. Artinya keadilan adalah seperti apa kasih diwujudkan di ruang publik. Nah, dari ayat Mika 6 ayat 8 ini kita bisa belajar teman-teman. Kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak sedang mencari anak muda yang hanya pintar bernyanyi ya saat beribadah. Tetapi Tuhan mencari generasi yang hidup adil. Ya. Mengasihi dengan tulus dan berjalan bersama dengan dia. Mika 6 juga bukan hanya sekedar puisi yang indah teman-teman. Tetapi sebuah call to action. Panggilan nyata untuk menjalani kehidupan setiap hari. Yang mencerminkan hati Allah. Melakukan keadilan, bagaimana kita mengasihi kemurahan, dan bahkan berjalan dalam kerendahan hati. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari Mika 6 ayat 8, teman-teman, pada zaman Nabi Mika, bangsa Yehuda sebenarnya masih rajin beribadah pada saat itu. Mereka tetap datang beribadah dan memberikan persembahan. Tetapi masalahnya, ibadah mereka tidak sejalan dengan kehidupan mereka, teman-teman. Di luar tempat ibadah, masih ada ketidakadilan di sana. Ada korupsi, penindasan terhadap orang lain, bahkan kemunafikan di sana. Kalau kita sederhanakan, mereka seperti rajin datang ke gereja, tetapi setelah keluar dari gereja, hidup tetap menyakiti dan melukai orang lain.
Mika 6 juga menggambarkan Tuhan seperti seorang hakim yang membawa perkara terhadap umatnya. Allah mengingatkan bahwa segala kebaikannya kepada Israel itu tetap bangsa Israel justru membalas dengan taatan di sini ya teman-teman. Mika 6 juga adalah sebuah covenant laws yang yaitu Allah menuntut umatnya karena mereka telah melanggar perjanjian saat itu teman-teman. Jadi masalahnya mereka bukan kurang ibadah, tetapi ibadah mereka terpisah dari kehidupan nyata. Mereka bertanya, korban apa yang kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan menjawab, aku tidak sedang mencari ritual yang lebih besar. Aku sedang mencari hati yang benar, kata Tuhan. Boleh slide yang berikutnya? Mengapa kita perlu membahas tentang do justly, love mercy? Karena masalah yang terjadi pada zaman Mika, teman-teman, juga masih terjadi pada generasi muda saat ini. Kita ingin terlihat rohani, tetapi tidak adil terhadap sesama. Kita mudah menghakimi, tetapi sulit mengampuni. Kita ingin dihargai, tetapi sulit hidup rendah hati. Kita aktif di gereja, tetapi masih ikut gosip dan bullying. Kita rajin memposting ayat Alkitab, tetapi kurang menunjukkan kasih dalam kehidupan nyata, teman-teman. Ini bukan untuk menghakimi siapapun yang ada di tempat ini ya teman-teman. Tetapi hari ini kita mau bercermin kepada kita diri sendiri. Pertanyaannya, apakah iman kita terlihat saat di gereja? Atau juga terlihat di sekolah, di tempat kerja, di rumah, bahkan lingkungan yang kita tempatkan. Jadi iman yang sesungguhnya bukan di dalam gereja, teman-teman, tetapi di luar. Bagaimana orang melihat kita, karakter kita, buah kita. Di situ yang paling penting. Dan itulah sebabnya Mika 6 ayat 8 mengajarkan kita, ini sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai anak muda. Boleh, next slide. Ya, di sini ada 3 prinsip yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu do justly, love mercy, dan walk humble. Bagian pertama yang mau saya bahas teman-teman, yaitu do justly, yang artinya berlaku adil. Nah, ayat pendukungnya di sini kita boleh lihat di Amsal 21 ayat 3, mengatakan bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Arti sederhananya begini, Tuhan tidak hanya melihat seberapa banyak kita beribadah, teman-teman. Tetapi Tuhan juga melihat bagaimana ibadah itu mengubah kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita bahas lebih dalamnya ada arti kata justly, ya, kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu adalah mispat. Artinya di sini ada keadilan, ada keputusan yang benar, dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mispat juga bukan hanya konsep hukum, teman-teman, tetapi tindakan nyata untuk menegakkan yang benar dan melindungi yang lemah. Kalau kita lihat keadilan menurut firman Tuhan dimulai dari hati kita, teman-teman. Adalah gaya hidup sehari-hari kita yang bukan slogan sosial. Ya, kita juga dipanggil untuk berintegritas, membalas yang tersisa dan melakukan yang benar, sekalipun harus membayar harganya. Yesus sendiri juga memperlihatkan keadilan sejatinya. Kalau kita lihat di Matius 9 ayat 35 sampai yang 36, mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di segala penyakit dan kelemahan. Ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lebih terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kita perhatikan ayat ini, teman-teman. Yesus itu melihat manusia, ya. Yesus tidak hanya melihat kerumunan, Yesus juga melihat kebutuhan mereka. Yesus juga melihat penderitaan mereka dan hati Yesus tergerak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan kasih bukan hanya tentang sekedar teori, teman-teman.
Kita harus belajar melihat orang lain. Kadang-kadang ada teman kita yang kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang mengalami masalah. Kadang ada teman yang selalu tertawa gitu ya, tetapi sebenarnya sedang terluka. Kadang ada seorang yang dikucilkan, tetapi semua orang lebih memilih diam. Mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya teman-teman. Tetapi kita bisa melakukan satu hal yang sederhana, yaitu datang, duduk di sampingnya, kita dengarkan dan tunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Amin teman-teman. Nah, kita juga belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Itu juga bisa belajar dari Daniel. Daniel itu adalah orang yang jujur, ya, dan tengah sistem pemerintahan yang korup. Tetapi Daniel tetap menjaga integritasnya. Daniel tidak berkata, karena semua orang melakukan ini, ya saya juga mengikutinya. Tetapi Daniel lebih memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita teman-teman. Integritas bukan ketika melakukan yang benar, karena semua orang melihat. Tetapi integritas ketika kita tetap melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Contoh sederhananya teman-teman, kita ujian ya, tidak ada dosen atau guru yang melihat kita atau pengawas saat ujian. Apakah kita tetap jujur di sana? Ketika ada kesempatan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, apakah kita tetap memilih hidup benar di sana? Atau sebaliknya? Disitulah integritas kita diuji teman-teman. Boleh next slide? Bagaimana kita melakukan do justly, ya, aplikasinya? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak harus melakukan sesuatu yang besar teman-teman. Kita bisa memulai hal-hal yang kecil. Yang pertama, stop bullying. Jangan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan hiburan. Ya, kalau kita tahu bullying itu salah, jangan kita ikut tertawa. Yang kedua, stop body shaming. Jangan membuat seseorang itu merasa tidak berharga hanya karena penampilan fisiknya teman-teman. Kita tidak pernah tahu perjuangan seorang itu dengan dirinya sendiri. Gitu. Yang ketiga, stop pilih kasih. Jangan hanya baik kepada orang-orang yang bisa memberikan keuntungan kepada kita. Ya, tetapi kita mau belajar bagaimana kita memperlakukan orang, semua orang dengan rasa hormat. Poin yang keempat, berani membela teman yang dikucilkan. Kadang satu tindakan yang sederhana seperti duduk bersama, ya, saling sharing dan bisa dengan berarti, itu menurut dia itu berarti banget teman-teman. Mungkin bagi kita hanya 5 menit aja kita duduk bareng dengan dia. Tetapi bagi orang itu, ya mungkin itu adalah momen yang membuat dia merasa, wah ternyata masih ada orang yang memperhatikan saya ya. Wah ternyata ada orang yang peduli dengan saya ya gitu. Yang kelima, jujur saat ujian. Nah jujur kita tidak ada yang mengawasi teman-teman. Karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat apa yang kita perbuat saat itu. Yang keenam, tidak ikut menyebarkan gosip dan fitnah. Kadang kita tidak menyakiti seseorang dengan tangan, ya, tetapi kita bisa menghancurkan seseorang dengan perkataan kita, melukai orang itu dengan perkataan kita. Karena itu sebelum kita berbicara, mari kita belajar kalau orang ini ada di depan saya, apakah saya tetap berani mengatakan hal yang sama gitu. Kalau jawabannya tidak, ya mungkin lebih baik kita diam teman-teman. Nah sebelum saya akhiri, ada satu hal penting. Hidup adil bukan berarti kita menjadi orang yang keras teman-teman. Ya. Hidup benar bukan berarti kita merasa paling benar. Karena kalau kita hanya tahu bagaimana menuntut keadilan, tetapi kita tidak tahu bagaimana mengasihi, ya, kita bisa berubah menjadi orang yang mudah menghakimi. Karena itu Mika 6 ayat 8 tidak berhenti pada do justly atau kehidupan keadilan, tapi ada bagian berikutnya yaitu love mercy,
Untuk itu saya serahkan kepada hambanya Titi untuk melanjutkan bagian yang keduanya. Terima kasih.